Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fi darin yaqul fasun fi nafaqat wa ma yuzkaru ma'aha. Pasal mengenai berbagai nafkah. Nafkah ini sesuatu yang diberikan kepada orang tua, kepada kerabat, kepada istri, kepada anak. Nafkah ini suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang bapak atau seorang suami atau oleh seorang anak. Disebutkan yajibu alal musiri nafaqatun usulihil mu'sirin wa in qadaru alal kasbi. Jadi wajib bagi anak yang kaya, yakni yang memiliki pekerjaan, untuk menanggung nafkah wong tuanya yang tidak mampu. Bahkan menurut Syekh Al-Hisni, walaupun wong tuanya mampu, anak tetap wajib menanggung nafkah wong tuanya. Jadi perhitungan nafkah itu mulai dari usia si anak 15 tahun. Maka itu dalam Islam umur 15 tahun itu umur akil baligh. Yang menurut pandangan Islam umur 15 tahun itu dia sudah memiliki kemampuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Di sini disebutkan laukanatil ummu takdiru ala nikah bikasratit tullabi qad tasqutu ala al-ibn nafaqatuha falau tazawwajat saqatat falau nashazat lam yalzam lil walid nafaqatuha qalahul Mawardiyu wallahu alam. Seandainya ada seorang ibu yang janda yang dia mampu untuk menikah lagi dan banyak lanang yang galak dengan dia, maka tetap anaknya menanggung nafkah ibunya tadi. Falau tazawwajat saqatat, seandainya si ibu tadi jadi nikah, maka jatuhlah wajib anak-anak tadi, tidak wajib lagi menafkahi ibunya. Jadi kalau dia sudah bersuami lagi, berarti suaminya yang baru itu yang menanggung si Uma. Artinya dia punya suami untuk menanggung kelangsungan hidup ibunya. Anak tidak ada hak untuk menghalangi wong tuanya untuk menikah. Di masyarakat kadang-kadang umak ni janda masih bagus, masih waras, masih portable apa nama 4G, sehingga banyak wong galak dengan dia. Tapi anaknya marah-marah, maknya kahwin lagi.
maka anak tak kata hak untuk ngelarang. Tak kata hak untuk melarang maknya untuk nikah lagi. Begitu juga si anak tidak ada hak untuk melarang bapaknya untuk nikah lagi. Tidak ada hak. Jangankan maknya sudah meninggal, maknya belum meninggal pun lagi bapaknya boleh nikah lagi. Tapi kewajiban si anak tadi lepas dengan sebab adanya pernikahan. Ya kalau kebutuhan makan minum ya mungkin pacak terpenuhi. Tapi kebutuhan seksual siapa yang nak dipadu ke? Kongkon berjajan, kongkon maksiat, kongkon berzina. Cuman mungkin kita sebagai anak ngenjuk pertimbangan. Kalau abah kahwin dengan si anu, ceritanya mak ini, pada pandangan macam ini, mak ini. Kalau mak nak kahwin dengan dia, pandangannya mak ini. Kalau pasca mak tu muat iklan baru. Jadi jangan nyari yang model mak itu. Cari yang kira-kira mak ini. Ngenjuk apa? Masukan. Macam sama dengan dia dulu ngenjuk kita masukan. Waktu kita nak kahwin dulu kan wong tua ngenjuk masukan. Kalau kau nak berlaki tu nyari laki yang mak ini. Kalau kau tu nak berbini nyari bini mak ini. Nah, sekarang dianya mak ini. Jangan sampai maksiat. Janda dengan duda kalau bercewekan lebih bahaya dari bujang dengan gadis. Bujang dengan gadis belum tahu apa-apa. Janda dengan duda kalau dia berpacaran lebih cepat nyeterumnya. Ya. Lebih naik, lebih gancang naik sinyal. Jadi nak hati-hati. Nak disesuai ke. Jadi kalau balik kepada nafkah, anak tidak ada lagi kewajiban. Anak ulang lagi, sebenarnya anak tu lebih ringan menanggung nafkah orang tuanya dibanding orang tua nanggung nafkah anaknya. Karena kalau orang tua nanggung nafkah anaknya, 5 anaknya dia dewean. Ya tak? Misal mati lakinya atau bapaknya dewek yang nyari duit. Zaman inilah yang laki bini nyari duit ni. Zaman dulu tidak. Tapi pacak senang hidupnya orang zaman dulu. Punya anak bukan dikit, 14. Punya anak 14. 28 tahun kahwin, 2 tahun sikok. 14. Yang nyari duit abahnya dewek. Pergi dari rumah jam 8, balik jam 4. Jualan kelontongan. Kantong asoy, udang kering yang dibungkus kecil-kecil tu, sahang, lempang, emping, jualan itu. Pergi jam 8, balik jam 4. Ngidup bini sika, anak 14, mayar lampu, mayar ledeng. Hidup. Pacak sekolah kalau. Zaman ini jam 6 pergi bergawe, balik jam 6. Anak 2 hutang banyak. Hutang bank, hutang kredit apa? Motor, kartu kredit. Hutang ini, hutang itu.
Awak buntu nak cara berduit. Zaman dulu satang sikok itu penuh oleh celana budak. Dikit koyo genti, dikit koyo. Ini zaman ini pampers. Sehari sikok satang tu isinya celana. Itu juga nyampak. Bukan bekas koyo. Awak nyari duit tidak. Jadi memang tingkat gerak untuk olahraga tu kurang. Perhatian ke anak tu kurang. Kalau anak mising dicewoi, diresik ke celananya. Zaman ni ngotok ke yang pampers bentuk macam ini, pampers bentuk macam ini. Hidup anak 14 yang nyari duit bapak dewek. Hidup 14 ikut. Yang rumah tadi itulah tergolek-golek di rumah. Kodak, pacak, belanja, masak, nyuci, nerika. Ya kalau anak sudah ada yang gadis, pacak saling tolong. Ya. Zaman tergawak oleh masa dan zaman. Nafkah. Tapi tetap kembali kepada yang halal tadi. Jangan renjuk kepada wong tua tadi, kepada barang yang haram. Wa yajibu aidan ala man dzukara nafaqatu furu'ihi idza asaru aw ajazu anil kasbi li saghirin aw zamanatin aw jununin aw marad. Dan wajib juga bagi yang mampu tadi untuk menafkahi anak-anak keturunannya. Idza a'saru, apabila mereka al-buntu, saro, melarat, au ajazu, atau tidak mampu untuk bekerja, bukan malas, tidak ada kemampuan, mungkin karena sakit, mungkin karena ngapo, anil kasbi disaghirin, disebabkan karena kecil, au zamanatin, atau berpenyakit kronis, atau lumpuh, jununin au marad, atau gila, atau sakit yang berat. Ini menjadi tanggung jawab untuk selalu ditanggung nafkahnya. Bagi yang si mampu tadi untuk menanggungnya. Yang gila, yang sakit terkapal, apa itu yang ada kadang kadang di kereta baik, kadang terguling baik, itu ditanggung sampai kapanpun, ditanggung nafkahnya. Wa inna mashturital ajzu anil kasbi fil furu' dunal usuli li annal far'a ma'murun bi musahabatil asli bil ma'ruf. Qauluhu ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa laysa mi taklifuhu al kasba ama kabi kibari sinni wa li 'azmi hurmatil asl. Qalahu al Hisni. Dan sesungguhnya dipersyaratkan tidak mampu untuk bekerja dalam kewajiban orang tua menafkahi anak-anak keturunan, tidak pada orang tua dalam kewajiban anak menafkahi orang tua, hanyalah karena sesungguhnya anak keturunan itu diperintahkan untuk mempergauli orang tua dengan berlaku baik. Firman Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Dan bukanlah termasuk mempergauli dengan baik membebaninya untuk bekerja, disertai dengan berusia renta
dan karena mulianya menghormati orang tua. Tuh. Jadi kalau lah wong tua masih dikongkon begawi, itu namanya bukan berbuat baik kepada wong tua, namanya nyaroi. Nyaroi. Mestinya wong tua tu duduklah di tempat sejadah, makan tahunya ada, berpakaian tahunya ada. Jadi disenangkan wong tua tu, bukan disusah ke, karena bukan masanya lagi mereka untuk mencari rezeki, tapi masanya mereka untuk disenang ke. Ada kejadian di Jepang, cerita wong di WA tu lah. Jadi di Jepang itu pernah satu saat budak-budak muda ni muang wong tuanya ke hutan. Jadi yang tua-tua dibuang ke hutan galah. Sekali hari ada seorang pemuda melok juga muang wong tuanya. Digendong ya wong tuanya, sambil berjalan oleh wong tuanya tadi dipatah-patahkannya, ganting sampai tempat tujuan. Walhasil kejemaknya, kau narok kena aku di sini, maini. Aku kesian dengan kau, kaget balik kau nyasar metu dari hutan ni sago, kau pelok ibe. Karena kasihku dengan kau, jangan sampai kau metu kayak nyasar, kau pelok ibe ganting-ganting yang patah itu. Itulah penunjuk jalan. Nah, cerita ini menunjukkan saking kasihnya wong tua. Kasihnya wong tua kepada kita tidak berhitungan. Wong tua kasih dengan kita tidak berhitungan. Cuman kita yang kadang-kadang membantu wong tua dalam perhitungan. Dihitung nian. Apa bahasa Palembang? Caton ni. Berikinan. Wong tua tak kata berikinan, karena dia ngasa anak itu adalah bagian dari hidup dia. Anak kalau dia sadar proses kejadian diri dia, insya-Allah dia tidak bakal melantarkan orang tuanya. Tapi kalau dia tidak merasa orang tuanya berjasa kepada diri dia, itulah tadi, dia tidak ada rasa apa yang saat ini dia miliki tidak akan dimilikinya kalau tak kata orang tua ini. Maka itu biar macam mana, walaupun beda agama, dalam Islam orang tua itu tidak baca dibuang. Jadi kalau dia orang tuanya tidak Islam, anaknya Islam, artinya orang tuanya masih beragama kafir, lain dari Islam. Tetap Islam mengajarkan wasahibu ma fid dunya ma'rufah. Tetap anak tadi dikongkon untuk urusan dunia harus tetap baik. Makannya, kehidupannya, bajunya, tetap anak yang Islam tadi mengerti ke. Tapi untuk soal keimanan pisah. Tidak baca lagi anak nak melok cara pemahaman mereka, tak baca lagi dipeloi. Begitu juga wong tuanya tak ajak meloi cara Islam. Anak nak doakan wong tuanya, kalau mati tak baca juga. Cuman kalau bunyi doa anak itu, ya Allah ya Tuhanku, sehatkanlah papaku, sehatkanlah mamaku, panjangkanlah umur papa mamaku,
luaskanlah rezeki papa mamaku, boleh. Tapi kalau ya Allah, ampunkan dosa papa mamaku, dia tak katik modal untuk diampun ke. Jadi kalau wong tuanya tidak Islam, wong tuanya kafir, tak baca didoakan minta ampun. Tapi selain dari situ baca. Ini menunjukkan bahawa si anak berhutang budi, berhutang jasa dengan wong tuanya. Jadi biar macam mana tidak terhapus, walaupun beda agama. Tetap satu, kedua wong tuanya juga tidak termasuk kafir harbi. Bukannya wong kafir yang nak memusuhi Islam. Kafirnya kafir zimmi. Dia kafir tapi kafir yang menghormati Islam. Kalau dia kafirnya kafir zimmi, dia nak melok ngancurkan Islam, tak perlu dihormati. Ini kafirnya kafir zimmi. Lau kanatil ibni malun ghaibun lazimal walid ayunfiqa alaihi fardan mawqufa fa in qadima malu raja'a alaihi bima anfaqa wa illam ya'dan lahul hakim idza qasada ar-ruju'. Misal ini anaknya ni punya duit, punya harta. Tapi sementara duitnya ni belum ada. Duitnya misal masih di tabungan atau duitnya belum dibayar wong. Dia ni butuh, maka lazimal walid ayunfiqa alaihi fardan mauqufa. Jadi ayahnya memberi nafkah kepadanya berupa hutang yang ditangguhkan. Jadi selama duit itu belum datang, ayahnya ngenjuk makan anak tadi. Kalau anaknya ni tadi ada harta, kaget duit tadi datang, fa in qadima malu raja alaihi bima anfaqa. Seandainya datang duit tadi dibayar wong, atau pacak dimbek di ATM, atau sampai duit kiriman tadi, maka balik kan berapa banyak makan duit bapaknya. Ini bagi anak yang mampu. Kan buntu-buntu ni sudahlah, itu sama cipuk baik. Ini yang mampu, duit ada tapi belum tercekal. Wa in halakal malu lam yarji' mimma anfaqa alaihi min hainit talafi. Wa in halaka, dan jikalau harta tadi musnah, maka si ayah tidak boleh menagih apa-apa. Tahu duit tadi dirampok wong, tahu duit tadi dipaling wong, tahu duit tadi dimbek wong, ya sudah. Ya aku dah acak malik ke duit aku ni dimbek wong, dipaling wong, ya sudah. Ini seandainya ada duit untuk malikkan. Yang berikutnya, nafaqatul qarib la tataqaddaru bal hiya biqadril kifayah. Yang kedua, menafkahi kerabat keluarga. Mulai dari keluarga ni dari dulu bibian, ponaan. Jadi kalau nyebutnya, kalau bibian jatuhnya ponaan dengan kita. Dulu ponaan kita, misan, mindo, mentelu. Itu kerabat keluarga. La tataqaddaru bal hiya biqadril kifayah. Tidak ditetapkan kadarnya, akan tetapi
menafkahi tersebut sekedar dengan kecukupan. Wa takhtalifu bi kibar was-sighari waz-zahadati war-ghurbah. Kadar kecukupan ini berbeda-beda dengan sebab dewasa. Anak kecil bersifat zuhud dan bersifat menyukai. Kan beda-beda. Keluarga kita ni beda-beda. Jadi kita tidak ada baca nak netapkan. Jadi keluarga juga nak kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Misal kita mampunya membantu beras 10 kilo sebulan, sudah 10 kilo. Itulah mampu kita. Karena bakal banyak denyuk misan, mindu, mentelu, bibian. Jadi kita nyuk semampu. Bukannya seluruh kebutuhan mereka tu kita nanggungnya. Karena mereka tidak masuk di dalam kewajiban mutlak. Seperti anak kepada wong tua kepada anak tadi. Si dolo tadi ada lakinya nyari. Jadi kalau kita nak ngenjuk dulu kita, jangan tahu IP kita, landas ya. Misal kita nak ngenjuk cek kita, kakak IP kita ni bangsa penyakit penyu tu, nyungkan. Jadi kalau kita nunjuk dia di luar negeri, kakak kita tadi nak cek duit 200, dia ladas tengok bininya ada duit, tambah dia nak nyari duit. Jadi jangan di luar negeri lakinya diburi nak cek. Kalau dia nak beli beras, nak beli wak, tak tahu lakinya, bininya juga tidak ada ngomong kalau ada duit. Atau bayaran anaknya. Yang kita ngomong, ya sudah, bayaran sekolah anak cek, lampu banyu baca lagu kalau ladas dia. Ladasan. Bagi yang si penyungkan tadi. Jadi kita njuk semampu diri kita. Tidak menjadi kewajiban. Macam rumah, dia nunggu rumah waris. Giliran buruk, giliran rusak, ngongkon kita nandaninya. Tu nak rumah abah tu, galau buri tu patah, kenteng tu pecah, dandan ni lah. Cek nunggu rumah tu. Apa nak ngongkon aku nandaninya? Ya siapa yang nunggu dia nandaninya? Rumah waris itu kalau tidak ada ditunggu, misal ada rumah waris kosong, lantas disiwa oleh wong, berapa setahun kalau bentuk rumah? 2 juta? 3 juta? 5 juta. Jadi kalau tidak ditunggu oleh dia tadi, otomatis rumah waris tadi, ahli waris dapat duit 5 juta. 5 juta bagi berapa beradik? Kalau ditunggu oleh dulunya sika, ya otomatis tak kata penghasilan. Ya hitung baik, anggap nyiwa tu 5 juta berdandan. Alah kelemak. Kau tu berduit, kau tu ada duit, dandan di rumah. Siapa nunggu? Dan ya, kalau kita nak ngulungnya apa salahnya? Ngapa je anu genteng ni nak bicara lo belum ada duit dek nak nandannya. Sudah ditanya genteng sudah. Sikok 1,100. Tu caknya ada 10 pecah. 15,000 berarti. Upahnya sekian. Itu kayunya patah. Sudah. Berapalah? Cak 100,000. Nah, ulungi 100,000. Atau kita nak nandani serumah tu ni jadi. Jadi balik-balik kadar kemampuan. Cuman kebanyakan tu macam itu. Rumah waris dia yang nunggunya, tapi dia tak galak
Nandak berdandan, lambat pula mati. Lambat pula yang model ini mati ni. Lambat. Ada lagi nak nunggu rumah waris, dia ada rezeki nak dileboninya. Ahli waris yang lain tidak galak dileboni. Lah macam itu pula. Sudah ku leboni be rumah ni. Jadi ada apa-apa di rumah ni tanggungjawabku. Tak usahlah dulu, tunggu bela kau. Jangan kayak di belakang yang ngoceh. Jadi subuh salah. Panjang kalau pula umurnya. Yang nyengik di hati tu panjang umur. Jadi kalau pengen nyengik panjang umur, hidup galak-galak nyengik di hati wong panjang umur. Allah. Jadi yang dewasa kan lain. Yang ponaan SMA tak kadang nak ngolongi 5.000. Yang kuliah, yang SMP, yang SD. Jadi tidak sama kebutuhan mereka. Ada kerabat keluarga ni yang punya anak 3, ada yang punya anak 2, ada punya anak 4. Beda. Semakin belum tentu yang anaknya sedikit, kebutuhannya dikit, belum tentu. Anaknya 2, kita dikit, belum tentu. Ada anaknya yang duit kok, cuman sekolahnya di tempat mahal. Ada dia punya anak 8, sekolahnya di tempat murah, paket C. Jadi tidak sama kebutuhan. Maka itu tidak baca ditetapkan berapa kebutuhan yang diberikan kepada kerabat. Wa yajibu 'ala zawji nafaqatu zaujah bitamkini tam. Wajib bagi suami menafkahi isteri dengan penyerahan diri sepenuh hati kepada suami. Ini lah jelas. Kalau kebutuhan isteri dipenuhi oleh suami. Jadi kapan dia nak berbini, salah satu yang harus dipikirkannya adalah pacak dak dia ngidupi anak wong. Maka itu salah satu yang jadi kendala dalam satu pernikahan. Begawi apa belum? Ada yang nunjuk duit asapnya besar, dengan duit asap nunjukannya 100 juta, emas 20 suku. Tidak begawi sampai punya anak 5. Maju duit itu baik. Ada yang laki tak ada nyari duit, bini tahan muat jualan, ditutup inyo karena dia sayang dengan laki tadi, ditutup inyo kekurangan suaminya. Suaminya jangan kena begawi, ngewangi nganter kuwe be dak galak. Lah keliwatan pula. Coba tu lah bini tadi muat martabak, laki ngoreng kenyo, ya tak? Atau bini muat martabak ngoreng, laki nganter ke. Masih ada apa? Masih ada jasa. Laki makan dari hasil bini hukumnya haram. Laki makan dari hasil bini hukumnya haram. Kalau bini tu hatinya tergores, tak rida, haram. Kalau masih senyum, masih ketawa, tahan ke? Ya. Ini yang nyari duit lah bini, galonya bini, laki. Pokoknya tak katik urusan lah. Urusan ida, ini, ida. Taunya beranak. Nah. Ada ni yang memang model manusianya macam itu tu ada.
Ada yang segala gawi betina dia bertabak tadi, dia yang muat kulitnya, dia yang ngorengnya. Pokoknya bini cuma ngadan be ada. Jadi Allah nyadi anas ajnas. Manusia ini macamnya bermacam macam. Wala farqa fi baina kauni zawjatin zimmiyatan aw amatan aw maridatan aw rafi'atan fin nasab awil qadri wa ala mutawassiti muddun wa nisfun ala musirin muddani min ghalib qutil mahalli zawjah lizaujah wala tasqutu nafaqatu zawja bimadhi zaman bila infaq bal tasiru dainan fi zimmati zawj li'annaha muawadatun fi muqabalati tamkin bi khilafi nafaqatil qarib fa inha tasqutu bizalika annaha muawanatun. Dan tidak ada perbedaan dalam hal itu menafkahi satu mud antara keadaan istri. Nafkah kepada istri tadi satu mud. Dan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara keadaan istri kafir zimmi, budak sedang sakit atau berkedudukan tinggi secara nasab atau secara derajat sosial. Sama baik satu mutulah. Nak siapa pun dia, nak anak wong berduit, nak anak wong saro, nak pejabat. Dan bagi suami yang berkondisi menengah tu apa, menengah ke atas, wajib memberi nafkah istri setiap hari muddun wa nisfun, 1,5 mud, dan bagi suami kaya sebanyak 2 mud berupa makanan pokok yang umum di tempat tinggal bagi si istri. Dan tidak gugur menafkahi istri dengan berlalunya waktu dengan tanpa memberi nafkah. Bahkan nafkah menjadi sebagai hutang dalam tanggungan suami, karena sesungguhnya menafkah istri itu bentuk ganti rugi sebagai pertimbangan imbalan penyerahan diri kepada suami. 1,5 mud, jadi separuh dari zakat fitrah. Sehari 1,4 kilo kewajiban yang diberikan suami kepada istrinya. Itu sudah memenuhi. Jadi sudah memenuhi kewajiban seorang suami kalau dia pacak ngenjuk bininya 1,5, separuh dari zakat fitrah. Jadi kalau yang sudah ngenjuk belanja sehari 500,000, 300,000 itu sudah besar, bukan besar lagi. Lah besar nian. Jadi yang dituntut dalam agama ni yang wajib. Kalau dia nak lebih dari ukuran separuh dari zakat fitrah, nak diukurnya 2,5 kilo sehari ngenjuk bininya, tambah bagus. Sekarung sehari bagus. Sekarung sehari ngenjuk bini makan, bagus, gancang gemuk. Buat kebobor pula. Tambah banyak boleh. Banyak ibanyu. Jadi tetap dia memenuhi kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Jadi tidak ada pula, yang penting kewajiban suami itu kepada istrinya memenuhi kewajiban. Yang dituntut oleh istri, kebutuhan aku ni kau cukup tidak? Kalau dicukupi ya sudah. Tak usah betina tu nak
Nyingok banyaknya harta laki nak. Hatta laki tu nak metu ke duit sehari berapa puluh juta nak ke mana, urusan dia. Dia nak ngenjuk si fulan, dia nak sedekah ini, dia nak wakaf ini, dia nak beli ini. Pokoknya kewajipan kau ngenjuk aku sehari sekian. Misal sehari 50.000. Nah, 50.000. Nah, sudah kewajipan aku dengan kau 50.000. Misal. Terlebih dari situ, hak lakinya besok 50 pula. Tak ada perlu nak betina tu nak tahu sehari ni berapakah habis duit, kemana bayar duit tu. Apa perasaan kau? Kewajipan aku dengan kau 50.000 sudah selesai, telah terpenuhi kewajipan. Jika apa kakak ngenjuk sana duit, iya. Ngapa kau ngenjuk? Nah, ngapa kau? Duitku. Aku ngenjuk dia kerana dia orang susah. Kerana dia orang tak mampu. Anaknya nak sekolah. Atau lampunya habis, anunya apa? Tongketnya. Nah, atau dia ada tunggaan banyaklah macam-macamnya. Mak baik kakak ngenjuk iwong duit jabo sana di rumah tidak diperhatikan. Lah itu 50. Lah kenjuk kau tu 50. Di mana tidak perhatian? Kecuali kalau ngenjuk wong jabo rumah 50 tadi dikurangi. Nah, dek 10.000. Oi, ngapa 10.000 ni? Aku nak ngenjuk wong. Itu salah. 50 sudah terpenuhi. Oh, kerana dia punya anak 4, sehari 100.000 misal, atau dengan 200, sudah terpenuhi dengan 200. Lain dari duit banyung, lain dari duit lampu. Lampu banyung hitungan bulan. Itu pun terpenuhi. Kaget budak kuliah minta duit, kaget budak sekolah minta duit, ada tambah lagi. Jadi yang dituntut dalam Islam itu suami dapat memenuhi nafkah terhadap istri. Selesai. Bini tak usah banyak cerita. Aku nak beli emas. Lain itu sudah. Aku ni nak pakai emas, aku ni nak pakai baju bagus, nak pakai sepatu hak tinggi, nak pakai bulu mata palsu. Alah, lain cerita. Itulah lain cerita. Itu bukan lagi nafkah. Dan itu juga tidak termasuk sesuatu yang menjadi kebutuhan. Karena ukuran suami itu kepada istri, bagus tak bagusnya bini itu di mata laki. Jadi walaupun tak ada pakai bulu mata palsu, masih bagus pula. Biarpun tidak pakai baju bagus, masih bagus pula di mata istri, di mata suami. Jadi tidak perlu dia nak bermewah-mewahan di jaba rumah, di jingok wong. Islam mengajarkan yang penting seorang istri, in nazarta ilaiha saratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau kau memandang kepadanya nyenangkan hati, kalau kau perintah dia nurut, kalau kau tak katik bini pacak nyaga diri dia dan hartanya, diri dia dan harta kau. Itu kewajipan istri. Tidak ada dituntut lanang lain dijabo nyingok kau cantik, wong nyingok kau baju bagus, tidak. Jadi yang memenuhi nafkah kewajiban suami kepada istri. Nak aisan nambah emas, kalung, gelang segala macam, itu cuman sekadar tambahan yang tidak menjadikan nambahnya ketaatan seorang istri kepada suami. Kalau nak diaisi, apa salahnya? Ini kita membicarakan kewajiban. Kalau bini kita tu nak kita baju emas,
Ngedeklah dia berjalan. Tak jadi soal. Alaknya maki berlian, sepatunya dari intern, tak jadi soal. Paling-paling bunuh orang. Gigi platina lagi cukit wong, tak usah nak pakai berlian intern. Itu jadi kewajiban suami kepada istrinya. Yang apa? Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.